Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Android Oppo. Yang kebetulan kita misalnya ada Oppo seperti ini, Oppo A71 yang kita tutorialkan sekarang. Untuk pengenalan saja, apabila SIM cardnya tidak bisa terbaca ataupun macet untuk pelatu untuk pengeluarannya, jadi bisa kita akali. Bagaimana cara mengatasinya, itu kita ganti slot SIM-nya ataupun konektor SIM card-nya seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya, langsung saja kita beri tutorial seperti itu. Untuk Oppo A71, A37, F3, F1 kayaknya sama, asal dia muncul SIM cardnya, konektornya hampir sama seperti ini. Jadi kalau misalnya konektor SIM tray-nya ini sama, dipastikan konektornya sama, meskipun yang jual kadang katanya beda sesuai yang merek seperti itu. Tapi untuk kita coba cek, kita perhatikan untuk slotnya sama, biasanya dipastikan konektor bagian dalamnya sama seperti itu. Kalau slot SIM-nya ataupun SIM tray-nya dudukannya sama seperti itu. Untuk SIM card konektor bisa kita cek, misalnya ini A71. Jadi kalau misalnya rusak konektor SIM-nya, konektor SIM Oppo A71, yang kita tuturkan adalah A71. Jadi kita coba cek gambar, kita pilih gambar. Nah, ini konektor SIM-nya F1S ini sama, ataupun F3 kayaknya sama. Nah, ini A71 sama. Ini untuk memory card SIM 1, SIM 2. Ini untuk pelatu SIM atasnya seperti itu. Jadi coba kita cek, kalau misalnya 37 misalnya A71 yang bermasalah, ini sudah kita buka bautnya. Kita coba cek, lepas. Kita lepas dulu. Ini cara mengakalinya, jadi kita tutorialkan, jadi tidak perlu kita ganti semua. Jadi yang rusaknya saja kita ganti untuk cara mengakalinya. Ini kita lepas menggunakan karter supaya jangan patah untuk konektor ataupun yang nempel di PCB-nya. Kalau ininya rusak tidak masalah, ini ada jual. Tapi kalau misalnya di bagian dalam nempel di PCB-nya rusak, itu agak repot, kita harus solder. Jadi menggunakan karter untuk melepaskannya. Nah, ini congkel di pinggirnya saja seperti ini, jangan di dalam, pinggirnya saja seperti ini untuk melepaskannya. Ini sudah terbongkar seperti ini. Kita balik untuk SIM cardnya ini. Kalau misalnya digambar seperti ini. Nah, ini untuk bagian luarnya. Ini untuk bagian luarnya. Untuk platnya biasanya ada pendorong, plat pendorongnya nih. Plat pendorongnya ini sudah macet. Jadi kita coba lepas di sini. Nah, plat pendorongnya tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa untuk mendorong kartu. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah lepas, jadi tidak bisa mendorong keluar untuk SIM cardnya. Di mana kita tadi kita coba tes. Nah, ini. Nah, ini juga sudah kita perhatikan di slotnya ini. Kalau misalnya kita masukkan kartu, dia nyangkut, disebabkan di titik SIM 1 masih bagus, 1 2 3 ada yang kuningnya, 1 2 3 ada. Nah, ini 1 2 3, 3 ini kosong, patah. Ini juga di bagian ini patah juga, 3 di samping, 3 di atas, 3 di bawah. Nah, ini untuk SIM 2 nya ini
bagian bawah dan bagian atas itu patah, jadi kita harus ganti nih. SIM 1 SIM 2 nih sama. Jadi bagaimana cara gantinya? Kita kali saja seperti ini yang posisi di baru, misalnya kita beli baru harganya segini, kita beli yang tidak sesuai dengan Oppo saja tidak masalah, misalnya pakai A37 bisa, Oppo F3 F1 bisa, yang penting dia Oppo seperti ini. Nah, ini PCB F3 yang sudah kita lepas. Untuk melepasnya kita gunakan blower. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemakai tidak bisa, harus seorang teknisi yang bisa melepasnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita angkat seperti ini. Dari sini kita bisa lihat di sini ada SIM 1 dan SIM 2 ini sudah kita copot, kita blower. Seperti ini penampilannya, penampakannya ini. Ini sudah terpasang, ini sudah kita lepas. Nah, ini untuk memory card, ini memory card seperti ini. Ini penutupnya ini. Ini penutupnya. Ini masih yang original. Ini kita ambil yang copotan seperti ini. Ini kita ambil seperti ini. Dan di sini ada pelatuknya masih nempel, masih bagus. Nah, pelatuknya sudah bergerak. Ini yang mendorong untuk mengeluarkan kartu. Jadi kalau misalnya kaki konektor SIM-nya ini masih bagus, kita cek dari atas tadi, kita cek masih ada semua, 3 masih ada, tetapi kartunya tidak keluar. Jadi kita beli konektornya, kita angkat, beli konektornya, pasang penutup ini saja yang kita ganti seperti itu. Jadi tidak perlu mengganti konektornya ini, karena misalnya masih bagus, kita ganti yang penutup ini saja, karena dia engselnya ataupun pelatuknya tidak berfungsi seperti itu. Jadi bisa akali kita ganti penutupnya ini saja, jadi bagian dalam tidak perlu. Kalau misalnya ini bisa berfungsi, tetapi kartu SIM tidak terbaca, bisa di sini teman-teman bisa cek, dilihat. Ini sebagai otomatisnya. Jadi kalau sewaktu didorong itu melepas kartu. Kalau posisi seperti ini melepas kartu. Jadi kalau misalnya posisi kartu terpasang, dia harus terdorong. Harus terdorong seperti ini. Tidak boleh lepas seperti ini. Jadi harus terdorong. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bisa berfungsi dengan baik, tetapi kartu SIM konektornya masih ada semua, 3 di bawah, 3 di atas, SIM 1, SIM 2, tetapi SIM card tidak terbaca, teman-teman bisa cek di sini ada. Kalau posisi kartu terpasang seperti ini, di sini ada otomatis. Jadi plat ini ada 2, ini terhubung ke sini. Jadi tidak boleh terhubung, harus terpisah. Ini, maka kalau dia terhubung, posisi kartu SIM posisi keluar, jadi tidak terbaca. Jadi kalau misalnya kartu sudah masuk tetapi tidak terbaca, teman-teman bisa pisahkan untuk platnya ini. Jangan dipasang, kita congkel saja seperti itu. Kita patahkan. Jadi otomatis kartunya tidak berfungsi. Jadi mau keluar mau tidak, kartu tidak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi kita lepas saja untuk pelatuknya ini. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita coba cek di sini. Ini sudah diakali, pelatuknya ini sudah dilepas. Ini kamera tidak bisa zoom. Ini dilepas saja, ini kita congkel, kita patahkan supaya otomatisnya sensornya tidak berfungsi. Jadi kartunya masuk ataupun keluar tidak ada tanda. Jadi kalau misalnya ini masih nempel, posisi nempel padahal kartu sudah masuk, tetapi tidak terbaca, sensornya tidak berfungsi. Seperti ini kita tuturkan. Ini posisi, ini konektor yang bagus untuk penonton. Nah, ini posisi kartu masuk misalnya. Ini teman-teman bisa lihat di
ininya, pelatuknya. Kalau nah ini otomatis di sini terpisah, tidak menyentuh plat satunya ini, tidak menyentuh di plat ini. Jadi kalau ini tersentuh otomatis kartu keluar katanya. Coba kita cek, kita dorong, kita tekan ini pengungkitnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terhubung. Jadi posisi kartu keluar, bisa ditarik seperti itu. Nah, ini sistem kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kartunya pengungkitnya tidak bisa ganti ini saja, ganti penutupnya saja. Ini bisa belikan penutupnya saja karena engselnya sudah rusak. Ganti penutupnya saja, kita solder seperti itu. Sini karena ada otomatisnya. Kalau misalnya penutupnya ini bagus tapi kita cek di bagian dalam ini tiga-tiganya tidak ada, kita pasang yang bagian dalamnya saja seperti itu. Kita ganti pasang yang bagian kuning ini saja. Ini sudah kita lepas, mau kanibalan. Itu cara mengakalinya. Mungkin ini saja tutorial ataupun cara pengenalan prinsip kerja dari slot memory card untuk handphone Oppo. Jadi kita bisa tahu apa yang rusaknya apabila kartu SIM tidak terbaca seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment-nya. Salam sukses.